Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Katakan luar biasa. Yesus luar biasa, amin. Tuhan mengasihi saudara, amin. Terima kasih buat Om Hermawan dan juga buat Tante yang hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya ini bukan kebetulan, amin. Semua ada maksud Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan mengasihimu, amin. Saudara ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Amin. Hari ini tema firman Tuhan berbicara tentang sadar. Katakan sadar. Katakan sebelah kiri kananmu. Sadar. Sadar. Katakan sadar. Bapak Ibu mau dengar pantun dari saya? Halo, orang Purbalingga mau dengar pantun? Kok suaranya enggak ada ini? Mau dengar pantun? Siap? Haleluya. Ular kobra katanya berbisa. Wih mantap. Hari ini hari Selasa. Bulatkan tekad untuk beribadah. Pasti engkau akan diberkati Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Katakan yes. Siap diberkati? Tema kita hari ini berbicara tentang apa saudaraku? Sadar. Sekali lagi ngomong kiri kanan. Sadar. Coba lihat ayat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5. Ayat 6 sampai 8. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya. Baca 1, 2, 3. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita, yaitu saudara dan saya, yang adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar. Berbaju sirakan iman dan kasih. Dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Ada dua kata yang diulang di situ. Kata apa saudaraku? Sadar. Bapak Ibu Saudaraku, satu kali saya mendoakan orang yang sedang sakit parah di rumah sakit Margono, saudara. Dan beliau sedang tidak sadarkan diri. Keluarga udah menangis dan saya ditelepon suruh segera datang ke rumah sakit. Bapak Ibu Saudaraku, dokter, perawat, dan keluarga coba membantu dengan alat yang ada untuk memulihkan kesadaran sang pasien, saudaraku. Saya datang lalu saya berdoa dan saya bisikan di telinganya, saudaraku. Keluarga udah pada menangis, dokter dan perawat berusaha sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudaraku, pada akhirnya beliau sadar dari ketidaksadaran yang cukup lama, saudaraku. Keluarga pun lega. Jadi saudaraku, rupanya untuk sebuah kesadaran dibutuhkan sebuah perjuangan. Amin. Banyak orang tidak sadar-sadar saudaraku. Tapi hari ini tema firman Tuhan sadar. Apa alasannya? Kenapa kita mesti sadar dalam kehidupan ini? Yang pertama saudaraku. Karena kehidupan saudara dan saya adalah hidup karena pemberian. Katakan karena pemberian. Hidup saudara dan saya adalah hidup karena pemberian. Jadi sadar Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang Allah berikan dalam kehidupan saudara. Yang pertama itu nafas hidupmu. Amin. Lihat Kejadian 2 ayat yang ke-7. Lihat ayat firman Tuhan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perhatikan baik-baik. Sebelum Allah menghembuskan nafas hidupnya, saudara bukan siapa-siapa. Saudara belum menjadi manusia. Sebelum menjadi manusia apa saudaraku? Debu tanah. Dengar baik-baik. Yang membuat engkau menjadi hidup sampai hari ini, itu karena pemberian Allah. Salah satu bukti pemberian Allah, engkau bisa bernafas. Coba tarik nafas bentar.
Berarti saudara masih hidup. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Nafas hidupmu itu pemberian Allah Pak, Bu. Ada di antara saudara yang bisa membeli nafas hidup? Halo, orang Purbali enggak? Ada di antara saudara yang bisa membeli nafas hidup? Enggak ada. Mari jaga hidup yang sudah Tuhan beri ini. Banyak orang bilang begini, wah olahraga biar sehat. Itu pola pikir yang keliru. Yang membuat saudara sehat itu Tuhan. Tapi olahraga itu menjaga kesehatan yang sudah Tuhan beri. Bapak Ibu tahu, saudara tahu namanya dulu ada artis namanya Haji Mas Said. Dia seorang olahragawan, tapi saudara tahu meninggalnya setelah olahraga. Saya suka olahraga Pak, semua olahraga saya lakuin. Bela diri, iya. Sepak bola, iya. Bulu tangkis, iya. Lari, iya. Sampai seusia 40 lebih Bapak Ibu, saya tetap sepak bola. Saya bulu tangkis 2 kali seminggu. Sekali seminggu sepak bola. Olahraga. Setiap hari olahraga di GOR, di Purwokerto. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Olahraga jugalah yang membuat saya cedera Pak. Kaki saya yang sebelah kanan ini hampir 6 tahun. Itu sakit dan teramat sakit. Bapak Ibu berapa bulan yang lalu saya berdoa. Tuhan ada gak sih obat yang bisa menyembuhkan kaki saya. Tapi bukan obat kimia. Kira-kira obat apa Tuhan? Saya tanya sama Tuhan. Kenapa saya tanya saudaraku? Karena waktu saya konsultasi dengan dokter. Saya dimintai untuk suntik setiap bulan itu minimal 750.000. Kalau enggak harus operasi. Tapi ke Surabaya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa saya berdoa dan minta obat dari Tuhan yang bukan obat kimia? Karena saya nggak punya duit Pak. Kalau 750.000 setiap bulan lebih baik uangnya pakai untuk pelayanan. Bapak Ibu saudaraku saya berdoa dan saya bergumul. Saya minta sama Tuhan. Tuhan saya minta hikmat Tuhan. Kira-kira apa Tuhan obat yang bisa menyembuhkan kaki saya. Tapi bukan obat kimia. Bapak Ibu saudara tahu nggak? Tuhan jawab di dalam doa itu berkata begini. Yusak kalau kamu mau sembuh nggak pakai obat kimia. Kamu berhenti bulu tangkis, kamu berhenti sepak bola, kamu berhenti lari. Padahal tiga-tiganya olahraga yang saya sukai dari zaman dulu Pak. Dan saya tidak pernah berhenti 1 minggu sekalipun. Tidak pernah berhenti. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingatkan, kamu hentikan itu, kamu akan lihat hasilnya. Bapak Ibu saya taat. Karena saya minta obat dari Tuhan yang obat bukan obat kimia. Tuhan kasih tahu obatnya itu. Kamu berhenti lari, kamu berhenti bulu tangkis, kamu berhenti sepak bola. 3 olahraga ini Tuhan suruh berhenti. Bapak Ibu saya taat. Apa yang terjadi saudaraku? Kaki saya ini yang dulunya saya nggak bisa berlutut, nggak bisa jongkok. Sekarang sudah sembuh Pak. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Dulu saya nggak bisa jongkok begini. Nggak bisa. Sekarang berjam-jam bisa Pak. Semua karena Tuhan. Kesembuhan Tuhan yang beri Pak. Mungkin saudara berkata begini, oh kalau saya diberkati ini karena kerja kerasku. Betul. Kita memang perlu kerja keras. Tapi di balik kerja kerasmu ada tangan Tuhan yang memerintahkan berkat untuk saudara. Amin. Ada tangan Tuhan yang menyediakan berkat untuk saudara. Coba lihat ayat firman Tuhan. Ini ada dasarnya Bapak Ibu saudaraku. Coba lihat ya. Di dalam Ulangan 8 ayat 18. Banyak orang berkata ini karena kerja kerasku. Betul sekali. Kita memang perlu kerja keras Pak. Tinggal di dunia ini kalau kita nggak kerja keras, kamu akan lewat. Lihat ayatnya. 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan.
Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Jadi orang Kristen nggak boleh malas, Pak. Halo, orang Kristen nggak boleh malas. Alkitab berkata kalau kita malas tidak boleh makan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, berkat Tuhan yang kasih. Apalagi yang Tuhan kasih? Kekuatan. Amin. Keselamatan. Kedamaian. Tuhan kasih buat saudara. Saya mengalami kesembuhan dari Tuhan. Saya mau saksikan dengan saudara begini. Satu kali tangan kiri saya ini tiba-tiba mati, Pak. Tangan kiri saya. Itu sore hari istri saya jadi saksinya. Sekitar jam 6 saya mandi. Waktu masuk kamar mandi, saudara, tangan saya baik-baik aja. Sampai di kamar mandi, saya mandi. Waktu saya mau handukan, saudaraku, saya perintahkan tangan kiri saya ini untuk ambil handuk. Tapi tangan ini nggak respon, Pak. Saya coba berulang kali untuk memerintahkan tangan kiri saya ini untuk mengambil handuk. Tapi tangan ini nggak respon. Lalu saya coba cubit. Nggak ada rasanya, Pak. Nggak terasa sakit. Saya terkaget-kaget. Loh kenapa tanganku? Lalu saya keluar dari kamar mandi. Saya tenang. Saya nggak panik. Saya ngobrol sama istri saya. Tangan saya kok nggak terasa ya kalau dicubit. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba aja di kamar mandi. Bapak Ibu Saudara, itu karena itu jam 6 sore, saya mau tidur. Terasa sakit di sini, Pak. Sakitnya minta ampun. Cuman di sini doang, tapi di sini nggak terasa sakit. Lalu istri saya elus, saya tidur. Lalu pagi jam 8, saya dan istri memutuskan untuk ke rumah sakit Elizabeth, Purwokerto. Kita berangkat ke sana, ada dokter di sana, saudara, dokter perempuan. Lalu kita masuk, ngobrol, konsultasi sebentar, lalu saya diterapi. Setelah terapi Bapak Ibu Saudaraku, lalu saya tanya ke dokternya, Dok, kira-kira berapa lama saya harus diterapi? Oh minimal 1 tahun, Pak. Oh ya? 1 minggu berapa kali? 2 kali. 2 kali dalam 1 minggu, kali setahun udah berapa kali, saudara? Lalu berikutnya saya tanya, biayanya berapa? Waktu itu sekali terapi 600.000, Pak. 600.000. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengar angka 600.000 itu, dan 2 kali dalam 1 minggu, dan 4 kali dalam 1 bulan, 8 kali, 1 bulan. Saya hitung uangnya, Pak, kali setahun. Lalu saya tanya sama dokternya, Dok, apakah setelah saya diterapi dalam 1 tahun itu, apakah saya sembuh? Dokternya bilang apa? Kami tidak bisa memastikan, Pak. Bapak Ibu dengar kata itu, saya terdiam. Tiba-tiba seperti Tuhan berbicara begini. Kalau dokter saja tidak bisa memastikan kesembuhan, kenapa harus kamu buang banyak uang untuk datang ke sini? Ngapain saya keluar banyak uang? Dan ngapain saya buang-buang waktu 2 kali seminggu? Hanya untuk ke dokter. Lalu saya ucapkan terima kasih buat dokternya, bayar di kasir 600.000 lalu pulang. Sampai di tempat parkiran, Pak. Saya bilang sama istri saya, sayang berhenti dulu. Saya mau proklamirkan sama Tuhan. Saya mau berkata-kata dengan Tuhan. Saya mau berbicara dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dengan tangan satu saya terangkat kepada Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, ini kali pertama dan terakhir saya masuk ke rumah sakit Elizabeth untuk mengobati tangan ini. Kalau Tuhan sembuhkan saya, maka Tuhan akan sembuhkan saya. Tapi kalaupun Tuhan tidak menyembuhkan saya akan tetap melayani. Selama mataku masih bisa melihat, mulutku masih bisa berbicara, dan kakiku masih bisa melangkah, aku akan melayani sekalipun dengan 1 tangan. Saya ngomong sama Tuhan. Dan saya tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan.
saya akan tetap melayani. Sekalipun dengan satu tangan. Pulang Pak, istri saya boncengin saya. Jam 6 sore hari itu ada ibadah tengah minggu di tempat kita. Kalau Bapak Ibu tahu namanya Perumahan Bumi Arca Indah di Purwokerto. Ibadah di sana. Bapak Ibu waktu puji-pujian sedang dinaikkan. Tidak terjadi apa-apa Pak. Tapi waktu saya menyampaikan firman Tuhan. Tiba-tiba tangan saya ini seperti ada yang mengangkat. Terangkatnya pelan-pelan Pak. Sehingga semua orang yang ada di situ melihat dengan mata mereka sendiri. Lalu saya terdiam. Saya liatin jemaat, lalu saya ngomong sama mereka, liatin tangan saya ini. Liatin. Terangkat pelan-pelan Pak. Terangkat pelan-pelan. Saya percaya itulah tangan Tuhan. Itulah kuasa Tuhan. Amin. Saudaraku, mari berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Dia menyembuhkanku. Tangan yang sudah mati dihidupkan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dari situ saya belajar satu hal. Terkadang ada baiknya kalau saudara tidak punya uang. Tapi saudara punya iman. Amin. Tapi jauh lebih baik kalau saudara punya uang dan saudara punya iman. Katakan amin. Saudara harus punya uang. Amin. Saudara harus punya uang. Tidak mesti kaya, tapi harus punya uang. Pak, kenapa harus punya uang dan punya iman? Iya, coba kalau Bapak Ibu punyanya cuma iman. Bapak Ibu nggak punya beras, lalu ke tukang beras. Pak, saya mau beli beras, tapi saya bayar pakai iman ya. Nanti penjual beras bilang, Pak, iman saya punya, tapi uang saya nggak punya. Saudara punya iman, dia nggak punya uang. Jadi saudaraku, kita harus punya uang dan punya iman. Iya. Saudara harus punya uang dan punya iman. Berkat Tuhan yang kasih. Semua yang saya pakai ini pemberian orang. Jam tangan saya ini diberi Bapak Ibu Saudara. Sepatu juga dikasih. Jadi kita sadari bahwa semua yang ada pada kita ini semua pemberian. Amin. Jadi kita nggak boleh sombong. Katakan nggak boleh sombong. Bapak Ibu tahu siapa yang pernah menyangka kalau Aceh akan dilanda tsunami yang begitu hebat? Mungkin malamnya ada baru mengucap syukur, baru buka usaha dan mereka punya impian nanti usahanya akan berkembang jadi besar. Tiba-tiba tsunami datang. Mungkin ada orang yang baru menikah. Rencana bulan madu. Madunya belum tiba tapi tsunami-nya datang. Tiba-tiba. Orang yang tadinya kaya raya tiba-tiba jadi miskin. Keluarga yang tadi bahagia berubah menjadi duka cita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dengar baik-baik. Kalau Tuhan ambil yang ada padamu, tidak ada seorang pun yang bisa menghambatnya. Amin. Jagalah berkat yang Tuhan beri. Amin. Jangan sombong. Kalau diberkati itu anugerah Tuhan. Amin. Amin. Pelihara. Jangan sombong saudaraku. Tuhan bisa ambil. Nggak perlu permisi dengan saudara. Jangan karena harta bendamu, nyawamu pun Tuhan ambil. Tidak ada seorang pun yang bisa menghambat. Amin. Iya. Kalau Tuhan mau ambil tidak perlu sakit Pak. Tidak perlu menderita. Kalau Tuhan mau ambil. Lucifer jatuh karena sombong Pak. Satu kali Bapak Ibu Saudaraku. Ada 3 ABK kapal dari Indonesia, Jepang, dan Belanda Pak. Mereka ada di sebuah buritan kapal. Istirahat, mereka santai-santai ngobrol. Ini kumpulan 3 orang sombong mewakili negaranya masing-masing. Dari Indonesia, Jepang, dan Belanda. Mereka duduk Pak di buritan kapal. Ada minuman, ada kacang, ada kue, dan lain sebagainya. Namanya orang sombong saudaraku ya. Orang Indonesia, apa sih kehebatan orang Indonesia? Kalau orang Belanda kan sudah menjajah Indonesia. Orang Indonesia apa sih hebatnya? Lalu orang Indonesia juga gak mau kalah. Apa sih hebatnya orang Belanda dan Jepang? Orang Jepang pernah menjajah
Indonesia. Indonesia belum pernah menjajah Jepang. Oke, kalau begitu gini aja dah. Apa kehebatan dari negara kita masing-masing? Kita tunjukkan di sini. Oh ya, mulai dari orang Belanda, Pak. Orang Belanda. Kalian tahu nggak orang Indonesia? Sekalipun Belanda itu negaranya kecil, lautnya nggak terlalu luas, tapi orang Belanda itu pinter nyelam dan pinter terbang. Oh ya? Iya, buktikan dong. Benar saudaraku, orang Belanda. Dia terjun ke laut, nggak lama kemudian dia terbang, Pak. Lalu duduk di tempat yang semula. Indonesia tepuk tangan, Jepang tepuk tangan. Belanda memang hebat. Tidak hanya menjajah, ternyata terbang juga bisa. Orang Jepang gak mau kalah, Pak. Di meja itu ada kacang tanah. Orang Jepang bertanya, Indonesia dan Belanda, kalian kalau kupas kacang tanah pakai apa? Orang Indonesia bilang, ya pakai tangan lah. Orang Belanda juga bilang, iya pakai tangan. Oh, orang Jepang beda. Loh, kamu pakai apa? Ya kamu lihat aja ya. Dia ambil kacang tanah, saudaraku. Lempar ke atas, mulut kebuka, biji ketelan, kulit keluar. Luar biasa. Jepang hebat, Indonesia nggak mau kalah, Pak. Namanya juga orang sombong. Lihat Belanda dan Jepang, di depan itu ada batu, Pak. Dia ambil batunya, lalu dia tok-tok. Jepang, Belanda, ini bukan batu sembarang batu. Lu batunya mau diapain? Kalian lihatin ya, kehebatan orang Indonesia. Dia ambil batu, saudaraku. Dia lempar batu ke atas, mulut kebuka, batu ketelan, gigi rontok, darah moncrot, saudaraku. Darah moncrot. Belanda, Jepang tepuk tangan. Indonesia hebat. Indonesia marah, saudaraku. Hebat apaan? Iya, batu aja ditelan, baju ada dimakan. Jadi ingat, saudaraku, orang sombong pasti akan kena batu. Orang sombong itu pasti akan kena batu. Kalau kita bisa melayani, itu anugerah Tuhan. Amin. Jangan jual mahal. Hai orang Purbalingga, melayani jangan jual mahal, Pak. Tuhan bisa ambil talentamu dengan seketika. Orang yang tadinya hebat melayani, tiba-tiba gak bisa apa-apa. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, layani Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Jangan jual mahal. Jangan merasa paling dibutuhkan. Jangan. Tuhan bisa ambil yang ada padamu. Gak perlu Tuhan permisi dengan saudara. Amin. Tuhan gak perlu permisi. Yang kedua, saudaraku, pergunakan setiap berkat yang ada untuk memuliakan Tuhan. Amin. Pergunakan. Gunakan keuanganmu untuk memberkati hidupmu. Yang selama ini tidak pernah berlibur, berliburlah. Amin. Jalan-jalan, gunakan setiap berkat yang ada. Nikmati keuangan yang ada dengan sukacita. Bawa anak cucu jalan-jalan, makan-makan. Nggak salah, Pak. Pergunakan setiap kesempatan dan setiap berkat untuk memuliakan Tuhan. Amin. Dan sukakan hatimu dengan berkat yang ada. Jangan uang hanya dipakai untuk beli obat di dokter, Bapak Ibu saudaraku. Pakai uangmu untuk jalan-jalan. Amin. Iya, perlu refreshing. Loh ya, perlu healing. Ya Pak Seva ya, perlu healing. Saudaraku, seringkali saya diajak orang untuk nginap di hotel, saudara. Ada orang yang paksa saya untuk nginap di hotel kalau akhir tahun, Bapak Ibu saudara. Kalau tanggal 30 gitu, ayo Pak, Bapak sekeluarga nginap di hotel. Tapi kami kan punya kebiasaan, saudaraku, ada doa. Mau akhir tahun itu ada doa. Jadi agak sulit seringkali untuk bisa tidur di luar. Tapi seringkali saya cobalah dirubah. Doanya bukan di malam hari tapi di sore hari. Saya ngajak jemaat. Kadang yang gak bisa saya keliling, Bapak Ibu saudaraku, dari jam 4 sore saya keliling ke rumah-rumah jemaat. Kalau tanggal 31, saya doain mereka. Baru saya pergi nginap di hotel yang dibayarin orang, saudaraku. Ya, dibayarin orang. Jadi hari ini sadarlah,
Hidup yang saudara miliki, hidup karena pemberian Tuhan. Amin. Hidup karena anugerah. Semua yang ada padamu itu pemberian Tuhan, Pak. Harta benda, kepintaran, kekayaan, kedudukan, jabatan, talenta, skill, kesehatan, kedamaian, ketenangan. Semua itu pemberian Tuhan. Kedamaianmu tidak bisa dibeli dengan uang, Pak. Uang hanya bisa beli tempat tidur yang mahal. Tapi nggak bisa beli tidur nyenyak. Amin. Uang bisa beli makan yang mahal. Tapi tidak bisa beli nafsu makan. Uang bisa beli obat. Tapi nggak bisa membeli kesembuhan. Amin. Uang tidak bisa membeli ketenanganmu. Tetapi ketika saudara ada dalam hadirat Allah, saudara akan menemukan ketenangan. Amin. Sadari bahwa hidupmu hidup karena pemberian. Jadi kita nggak boleh sombong. Jangan sombong. Saya pernah punya teman. Teman saya ini semua alat musik dia bisa mainkan. Dia bisa khotbah, dia bisa mimpin pujian, dia bisa ngatur sound system, semuanya dia bisa lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, singkat cerita gereja kita sangat bergantung sama dia. Sangat bergantung. Waktu itu dia masih single. Bapak, Ibu, Saudara, dia menjadi berubah hatinya ketika dia punya pacar, Pak. Pacarnya juga sebenarnya sama-sama anak Tuhan. Sama-sama orang gereja, Pak. Bapak, Ibu, biasanya kan dulu latihan musik itu hari Sabtu. Ketika dia pacaran, Pak, dia suka terlambat datang latihan. Dia suka terlambat. Kita harus tungguin. Karena tidak ada yang bisa menghidupkan sound system. Tunggu dia. Alat musik juga nggak ada yang bisa hidupin. Tunggu dia. Jadi kita tungguin. Jam berapa dia datang, di jam itu baru kita latihan. Dan itu terus menerus Bapak Ibu Saudaraku. Sampai satu kali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Udah cukup lama kita menantinya. Dan hari itu kita latihan tanpa musik Bapak Ibu Saudaraku. Ganjaran Tuhan Bapak Ibu Saudara tahu enggak? Orang yang tadinya semua dia bisa lakukan di pelayanan itu. Tiba-tiba Tuhan ambil talentanya, Pak. Jadi nggak bisa apa-apa. Sekarang sudah tidak melayani lagi, Pak. Saya cuma mau bilang sama saudara, jangan jual mahal. Amin. Jangan mempermainkan pelayanan. Kalau dipercayakan layani sungguh-sungguh. Amin. Sekalipun mungkin di mata manusia nggak seberapa apa yang kau lakukan. Tapi percayalah dari tempat yang maha tinggi. Matanya tertuju kepadamu. Amin. Setiap apa yang kau lakukan tidak ada yang sia-sia. Semuanya diperhitungkan. Amin. Kalau kita nggak bisa menjalankan talenta itu, saudaraku, Tuhan ambil. Tuhan kasihkan ke orang yang bisa menjalankan. Tuhan nggak perlu minta izin dengan saudara. Jadi semua yang ada padamu itu karena pemberian. Jangan sombong. Itu makanya Bapak Ibu Saudaraku, saya punya komitmen. Siapapun yang minta tolong saya untuk saya layani, saya akan layani jam berapapun. Saya pernah ditelepon orang jam 4 pagi, Pak. HP saya itu tidak pernah mati, Pak. Tidak pernah mati. Kecuali kalau saya lagi pergi dan saya tidak bawa HP. Tapi pulang saya akan cek HP saya. Sampai hari ini, siapapun yang minta tolong saya, sekalipun dia bukan orang gerejaku, siapapun, saya akan layani. Dan jam berapapun selama saya bisa melakukannya. Itu komitmen, karena itu panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Saya lakukan itu sampai hari ini. Kenapa? Saya percaya semua itu karena Tuhan yang mempercayakannya. Amin. Bisa melayani itu anugerah Tuhan, Pak. Jangan merasa diri kita hebat. Semua karena Tuhan.
Lakukan bagianmu dengan sukacita. Amin. Lakukan bagianmu dengan setia. Kalau di tempat ini saudara dimintai tolong jangan jual mahal. Selama saudara bisa melakukannya, lakukan dengan segenap hatimu. Amin. Jadi cintai pekerjaan Tuhan di tempat ini. Orang Purbalingga harus bangga dengan happy family. Katakan saya bangga. Iya. Lo ada tempat yang semegah ini saudara. Pak Seva sebentar lagi semegah ini. Amin. Amin. Ya kan, luar biasa. Ya, saya doakan Om Hermawan sehat, ya, tante sehat, anak cucunya sehat. Ini semua bukan karena Tuhan, nggak bisa, saudara. Saya lihat Om Hermawan sama tante ini, sama Pak Agung, sama Bu Agung. Mereka punya hati yang luar biasa. Udah berapa tahun kita bersama-sama, udah cukup lama, Pak. Saya bilang sama Pak Agung dan Pak Agung, bagianku berdoa. Bagianku menopang di dalam doa. Karena pengusaha aja punya hati yang luar biasa. Masa hamba Tuhan kalah sama pengusaha. Amin. Loh iya. Pak ini punya hati yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Masa Pak Yusa sebagai hamba Tuhan kalah sama pengusaha. Masa baca firman Tuhan kalah sama pengusaha. Halo hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan di sini selain Pak Seva? Yang melayani Tuhan di sini, nggak boleh kalah sama jemaatmu. Amin. Kalau jemaatmu baca firman Tuhan 5 pasal, you harus 10 pasal. Amin. Kalau jemaatmu doanya setengah jam, you harus 1 jam. Yang melayani di Happy Family. Ya, doanya harus lebih banyak. Iya. Iya. Loh iya jangan kalah. Kalau jemaat suka terlambat, pendeta jangan suka terlambat. Amin. Oh iya, jangan suka terlambat. Ini pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya saksikan ini. Ada jemaat saya dan ada juga teman-teman saya di sini. Selama saya melayani, saya tidak pernah terlambat. Kecuali kalau ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Dan saya akan kasih tahu kalau saya akan terlambat. Itu komitmen dari muda sampai punya istri dan punya anak, Pak. Lebih baik saya nunggu orang daripada orang nunggu saya. Dan yang dengar ucapan saya ini bisa komentar kalau memang tidak sesuai. Tapi saya pastikan lebih baik saya menunggu jemaat daripada saya ditunggu. Saya kalau di gereja jam 10 ibadah, jam 9 saya sudah ada di gereja, Pak. Saya sudah ada di gereja. Nah kalau Kak Seva kan memang sudah di gereja tinggalnya. Jadi sudah berjam-jam dia di gereja. Saya Pak, jam 9 saya sudah ada di gereja. Setelah telatnya, jam 9:15. Apa yang saya lakukan? Apa yang belum beres, saya coba cek. Habis itu saya main keyboard sendiri, saya menyembah di situ. Saya berdoa dari dulu sampai sekarang. Karena saya merasa hidupku ini hidup karena pemberian Tuhan. Yang seharusnya saya sudah tidak ada, Pak. Tapi Tuhan menghidupkanku. Tuhan menyembuhkanku. Di rumah sakit di tempat kerjanya Mbak Putri itu, istrinya Mas Kuku. Saya pernah divonis kritis, Pak, sama dokter. Kritis. Puji Tuhan, Tuhan waktu itu pakai Bu Agung itu. Untuk panggil orang dari mana gitu, cek kesehatan saya di rumah, Pak. Pak Halim dan teman-teman telepon saya, Pak Ishak harus masuk ke rumah sakit. Mau pilih ambulan dari rumah sakit Elizabeth, Margono atau Sinar Kasih waktu itu. Enggak, biar saya tetap di rumah aja. Saudaraku, tanpa pengetahuan saya, tiba-tiba Bu Agung kirim orang ke rumah dan cek kesehatan saya, Pak. Ternyata saya sedang bermasalah kesehatannya. Saat itu juga saya masuk ke rumah sakit Sinar Kasih.
Bapak Ibu, saya masuk rumah sakit di sore hari, malamnya dicek, dan dokter ngomong sama istri saya bahwa suami ibu sedang kritis. Bapak Ibu tahu, menurut medis saya kritis. Tapi yang saya rasakan tenang dan begitu damai, Pak. Kak Seva, tolong di sini bentar. Tenang. Secara medis saya kritis, Pak. Istri saya udah nangis. Tapi saya tenang. Main game. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Di ranjang orang sakit. Justru Tuhan menguatkan saya dengan sebuah lagu. Lagu ini saya dapat dari ranjang orang sakit. Tak terukur kasih-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Kau selamatkanku dan ubahkanku, kini ku jadi baru. Dapat lagu dalam hati, Pak. Tak terukur kasih-Mu, sedang kritis. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau selamatkanku dan ubahkanku, kini ku jadi baru. Tuhan, Engkau baik bagiku, kasih-Mu sungguh sempurna, Kau segalanya bagiku. Tuhan, Engkau baik bagiku, takkan aku lepaskan kasih-Mu dari hidupku. Saudara punya pilihan. Di saat engkau sedang ditimpa masalah, engkau pilih menggerutu, ngomel, kecewa, ngedumel, atau saudara lebih memilih mengucap syukur. Itu pilihan saudara. Saudaraku diranjang orang sakit dan saya divonis kritis. Tapi hatiku tenang, Pak. Damai sekali. Dalam ketenangan itulah Tuhan kasih lagu. Lagu ini saya dapat diranjang orang sakit di rumah sakit Sinar Kasih. Dan tidak hanya itu, ada mujizat lagi di situ, Pak. Ada seorang ibu yang tidak seiman dengan kita. Tidak seiman dengan kita. Dia pakai dan cuman matanya doang. Bapak Ibu tahu itu istri saya jadi saksinya. Dia datang ke tempat tidur saya, Pak. Lalu dia begini, Pak, tolong doakan suami saya, Pak. Tolong doakan suami saya, Pak. Suami ibu kenapa? Tolong Pak, tolong doakan suami saya. Loh kenapa Bu? Saya lihat wajah Bapak. Wajah Bapak itu cerah, bercahaya, seperti tidak sakit Pak. Dia bukan seagama dengan kita. Lalu saya di tempat tidur dengan kondisi yang sangat lemah. Untuk berdiri dan duduk saja tidak mungkin bisa. Tapi saya tetap yakin. Ini bukan karena kebetulan. Saya percaya ini kesempatan dari Tuhan. Di saat saya lemah sekalipun, Tuhan akan beri kekuatan. Dan saya memutuskan untuk saya bangun dari tempat tidurku. Dan saya ngomong sama istri saya, sayang, kamu doakan ibu ini. Dan saya doakan suaminya. Saya tenteng infus, Pak. Dengan pelan-pelan saya berjalan. Saya doakan dia. Bapak, mau apa dari Tuhan? Saya lemah, Pak. Dia bilang begini, saya kepingin sembuh, Pak. Baru kali ini orang sakit mendoakan orang sakit, Pak. Tapi yang jelas bukan orang buta menurut orang buta. Orang sakit, menurut medis dia jauh lebih baik dari saya sebenarnya, Pak. Menurut medis. Saya tanya dia, Bapak mau apa dari Tuhan? Untuk Tuhan lakukan. Saya mau sembuh, Pak. Saya mau sembuh. Oke.
Kamu diam, saya berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, saya katakan kepadamu, hai orang sakit, terjadilah menurut perkataan. Karena dia hanya mintanya sembuh. Terjadilah menurut perkataan. Bapak Ibu Saudaraku, enggak sampai setengah jam Pak. Tiba-tiba Bapak ini duduk. Duduk dan kita salaman. Tapi belum sembuh Pak, 100%. Dia bisa duduk. Lalu saya pulang ke tempat tidur saya. Dia lebih aneh lagi Pak, lebih heran lagi. Yang tadinya saya divonis kritis, besoknya saya bisa pulang dari rumah sakit. Sedangkan dia berminggu-minggu di situ Pak, nggak pulang-pulang. Nggak pulang dia tambah heran. Bapak kemarin divonis kritis, sekarang bisa pulang. Iya, saya bilang ini berkat Tuhan. Saya pulang Pak. 1 minggu kemudian, dia kan tanya, Pak, alamat rumah Bapak di mana? Nanti kalau saya keluar dari rumah sakit, saya ke rumah Bapak. Dia ngomong begitu. Lalu istri saya kasih alamat. Nah rupanya Bapak Ibu Saudaraku, begitu dia sembuh, dia datang malam-malam tapi waktu itu. Nah kita kan gak pernah keluar jam 10 malam, jam 11 malam kita gak keluar Pak. Ternyata dia datang ke sana. Karena kita gak keluar-keluar jadi dia pulang. Besoknya Pak, istri saya ini punya kebiasaan baik Pak. Yaitu suka lapar di malam hari. Di saat orang lain tidur, dia malah bangun kelaparan Pak. Ya, sebagai suami yang baik ya tidak boleh membiarkan istrinya kelaparan. Amin. Ayo bapak-bapak dengar baik-baik, jangan biarkan istrimu kelaparan. Jam berapapun kasih dia makan. Beri dia makan. Buat hatinya gembira. Amin. Sebab kalau hatinya gembira tidurnya pasti nyenyak Pak. Loh iya. Lalu itu kan saya masih kondisi pemulihan itu. Ya, lalu udah saya ngantarin cari nasi goreng. Saya ngantarin Pak. Nyalakan motor, tiba-tiba di depan pagar itu begini. Bapak, Duh, ini bapak ini siapa ini? Dia kan pakai topi ninja Bapak Ibu Saudaraku. Pakai topi ninja dia. Istriku bilang, Pih, jangan buka pintu, takutnya itu perampok. Gitu. Takutnya itu perampok. Saya bilang, kamu siapa? Bapak, ya kamu buka dulu topinya, jangan Bapak terus. Buka topinya. Dia buka, ini saya sudah sembuh. Bapak doakan saya di rumah sakit, saya sudah sembuh. Bapak Ibu saya lari, saya buka pagar. Lalu kita berpelukan kayak Teletubbies saudaraku. Wah kita berpelukan di situ. Dia senang, saya lebih senang Pak. Ya, itu bukan seagama dengan kita. Saya baca Alkitab, dia juga baca ayatnya. Dia baca doa, saya ucapkan doa. Sama-sama mengucapkan doa. Tapi Yesuslah yang menyembuhkan. Amin. Makanya beriman kepada Yesus sungguh-sungguh Pak. Kalau ada masalah, ada persoalan harus membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Jangan persoalanmu, kesulitanmu dan kesukaranmu membawa engkau jauh dari Tuhan. Tapi justru membawa engkau semakin dekat dengan Tuhan. Agar dalam masalahmu engkau melihat mujizat Tuhan. Tidak hanya melihat tapi engkau mengalami mujizat. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sadar Bapak Ibu Saudaraku. Karena hidup di dunia ini sementara dan akan berakhir. Kita baru tahu baru-baru ini seorang penyanyi muda. Masih sangat muda belia. Tapi dia harus dipanggil Tuhan. Amin. Sangat muda. Hidup ini sementara Pak. Hei anak muda dengar baik-baik. Jangan kau merasa kau masih kuat. Kalau engkau kuat itu karena Tuhan. Amin. Ya. Yang orang tua juga sadar bahwa usia pernikahan saya. Dan ada salah satu anak Tuhan. Karena saya pikir hotel itu kan sudah bagus. Jadi saya nggak perlu dekor terlalu banyak. Bapak Ibu dia seorang manajer. Waktu itu saya nikahnya hari Minggu. Bapak Ibu saya ke sana. Ternyata dia pesankan dekor dari lantai 1 sampai lantai 2 Pak. Dia pesankan, dia bayar semuanya. Jadi saya menikah, mereka yang bayarin Pak. Saya nggak bayar sesen pun, semua karena berkat Tuhan. Katakan amin.
Berkat Tuhan, saya yang menikah semua dibayarin sama jemaat, Pak. Mereka berebutan bayar. Yang punya hotel ngomong begini, Pak Yusak, ini ada kamar hotel. Dan biasanya kamar ini hanya ditiduri oleh pejabat-pejabat negara. Tapi kali ini Pak Yusak tidur di situ mau berapa malam, terserah. Saya tidur, Pak. Ternyata rasanya tetap seperti kasur, Pak. Enggak ada yang beda. Cuma ruangannya memang mewah, Pak. Bantalnya empuk. Nah, biasanya bantal di tempat saya kan mandan keras, Pak. Malah saya nggak bisa tidur. Nah, iya. Nggak bisa tidur. Jadi saya menikah, semua dibayarin, Pak. Semua jemaat rebutan bayar pernikahan saya. Saya cuma keluar uang 1 juta, itu bayar baju pengantinnya Bu Yusak itu. Dekorasi, makan, semua jemaat berebutan bayar. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, amin. Lakukan bagianmu, jangan jual mahal. Amin. Sadari bahwa hidupmu hidup karena pemberian. Semua yang ada padamu itu pemberian Tuhan. Gunakan setiap berkat yang ada untuk memuliakan Tuhan. Dan senangkan keluargamu dengan berkat yang ada. Amin. Jangan salah gunakan. Yang kedua, hidup ini sementara dan semua akan berakhir. Amin. Seperti orang yang bertanding. Bertanding itu ada garis awal dan finishnya. Ada start awal dan ada akhirnya. Jadi itulah kehidupan. Jadi mari isi kehidupanmu sebelum garis finish itu sampai. Pergunakan setiap kesempatan untuk memuliakan Tuhan dan terus menjadi berkat. Amin. Yang ketiga, berjuanglah sebab hidup ini tidak mudah. Bekerjalah dengan segenap hatimu ketika engkau melayani sungguh-sungguh. Jangan mengharapkan pujian dari siapapun. Biarlah dari Tuhan datangnya pujian. Amin. Kalau ada orang yang tidak memberi pujian, tidak ada apa-apa. Jangan itu menjadi masalah bagimu. Amin. Karena semua itu kepercayaan. Saya banyak tidak dianggap orang, Pak. Saya pelayanan ke Jakarta udah pakai dasi, pakai jas. Saya minta istri saya pilihkan jas yang terbagus, dasi yang terbaik, pakai. Bapak ibu saya tenteng Alkitab, berdiri di depan pintu gereja, orang lewat, enggak ada yang nyalami saya, Pak. Enggak ada yang nyalami saya. Kenapa? Mereka tidak tahu kalau saya pendeta yang akan khotbah di situ. Tapi di situ saya belajar, Yusak rendah hati. Amin. Yusak rendah hati. Itulah dunia. Jangan terganggu hatimu. Lakukan bagianmu dengan sukacita. Memang hanya Yesus yang harus ditinggikan. Amin. Hanya Yesus yang harus ditinggikan. Pujian itu hanya bagi Yesus dan kemuliaan namanya. Jadi hari ini sadar. Sadarlah. Amin. Tutup mata saudara. Tutup mata. Sebelum